Halo, jadi kalau Anda lagi merencanakan pindah ke luar negeri, atau mungkin ambil langkah besar buat naturalisasi, pasti kerasa banget kan pusingnya ngurus tumpukan birokrasi lintas negara? Stres ngeliat tumpukan kertas itu? Wah, nyata banget. Tapi tenang, tarik napas dulu. Di panduan kita kali ini, kita bakal sama-sama bedah dan navigasi birokrasi internasional ini dan ngasih Anda solusi yang terstruktur serta pastinya tepat sasaran. Oke, mari kita langsung bahas ini dan kita mulai dari satu mitos besar. Sering banget orang ngeliat dokumen mereka dan mikir, akta kelahiranku kan udah ada bahasa Inggrisnya dari sananya, jadi pasti aman dong bebas aturan apostil. Wah, ternyata salah besar loh. Gini ya, bahasa di dokumen itu sama sekali nggak menentukan keabsahan hukumnya di mata internasional. Mau udah full bahasa Inggris sekalipun, dokumen publik dari Indonesia tuh tetap butuh pengesahan biar diakui sah secara hukum sama otoritas di luar negeri. Nah, buat ngelewatin birokrasi ini dengan aman, kita punya 5 langkah logis. Pertama, kita bahas apa itu apostil. Terus, daftar dokumen wajib. Ketiga, aturan terjemahan tersumpah. Keempat, alur proses resmi. Dan terakhir, kesalahan fatal administratif. Kita masuk ke bagian pertama, apa itu apostil? Jadi, apa sih sebenarnya makhluk bernama apostil ini? Biar gampang, bayangin aja apostil ini kayak semacam paspor eksklusif buat dokumen Anda. Ini tuh bentuk pengesahan dokumen publik yang didasarkan pada Konvensi Den Haag tahun 1961. Kalau zaman dulu kan, ampun deh, kita harus lewat proses legalisasi berlapis-lapis, dari berbagai kementerian sampai kedutaan, yang pastinya nguras waktu dan tenaga banget. Nah, berkat konvensi ini, stempel super bernama apostil ini menyederhanakan itu semua. Begitu dokumen Anda punya stempel ini, keaslian tanda tangan dan cap pejabatnya udah dijamin dan langsung sah di mata otoritas imigrasi negara tujuan. Keren kan? Sekarang kita lanjut ke bagian 2, daftar dokumen wajib. Nah, yang paling menarik dari daftar ini adalah dokumen-dokumen status sipil ini tuh bener-bener jadi fondasi hukum buat seluruh proses aplikasi Anda. Kenapa? Karena dokumen kayak akte kelahiran, akte perkawinan atau perceraian, surat keterangan belum menikah, sampai kartu keluarga, itu adalah bukti mutlak tentang siapa diri Anda secara hukum. Tanpa apostil di dokumen-dokumen krusial ini, Anda secara administratif bisa dianggap fiktif atau nggak bisa diverifikasi sama sekali oleh pemerintah asing. Terus, selain status sipil, ada juga surat keterangan catatan kepolisian alias SKCK. Ingat ya, ini harus yang diterbitkan khusus buat tujuan luar negeri, buat ngebuktiin kalau Anda bersih dari catatan kriminal. Tapi hati-hati banget nih, masa berlaku SKCK ini lumayan singkat. Jadi Anda benar-benar harus atur ritme persiapannya biar nggak keburu kedaluarsa. Oh ya, kalau Anda pindah buat urusan kerja, lanjut sekolah, atau lewat jalur keahlian profesional, dokumen kayak ijazah dan transkrip nilai itu udah mutlak hukumnya harus diapostil. Ini penting banget biar validitas akademis Anda diakui secara internasional. Oke, kita masuk ke bagian 3, aturan terjemahan tersumpah. Hampir semua negara tujuan itu minta dokumen kita diterjemahin sama penerjemah tersumpah. Tapi, tolong perhatiin banget urutan kerjanya. Cara yang salah, dan sayangnya sering kejadian, adalah dokumen asli diapostil dulu, baru hasilnya diterjemahin. Jangan sampai gitu ya. Cara yang benar itu, siapkan dokumen aslinya, terjemahkan dulu secara tersumpah. Nah, setelah itu, baru hasil terjemahannya diajukan buat apostil. Percaya deh, kalau urutannya kebalik, Anda bisa ngancurin persiapan dokumen sebulan penuh cuma dalam hitungan menit, karena dijamin bakal ditolak mentah-mentah. Selanjutnya, bagian 4, alur proses resmi. Mari kita pindah dan lihat bagaimana proses ini berjalan langkah demi langkah. Di Indonesia sekarang, urus apostil itu udah dikelola secara elektronik loh. Langkah pertama, pastinya persiapan data final. Pastiin semuanya konsisten. Langkah kedua, penerjemahan tersumpah kayak yang baru aja kita bahas. Ketiga, Anda tinggal ajuin secara online lewat portal resmi pemerintah di ahu.go.id. Keempat, tim di Kemenkumham bakal verifikasi dokumen Anda. Dan puncaknya di langkah kelima, Kemenkumham bakal nerbitin sertifikat apostil. Yang bikin takjub, sertifikat ini sekarang terbit dalam bentuk digital dan udah dilengkapi sama QR Code, benar-benar canggih dan praktis. Mungkin ada dari Anda yang mikir gini, waduh gimana dong, saya kan udah keburu pindah ke luar negeri. Tenang aja, ngurus apostil dari luar negeri itu masih sangat mungkin kok. Proses jarak jauh ini biasanya butuh yang namanya surat kuasa. Terus Anda mengatur pengiriman dokumen fisik secara internasional, dan pastinya butuh koordinasi yang kuat sama pihak atau agen perwakilan di Indonesia. Alurnya emang kerasa sedikit beda, tapi jalurnya tetap terbuka buat Anda. Sekarang bagian kelima dan terakhir, kesalahan fatal administratif. Jadi,
Poin krusialnya adalah jangan sampai deh kesalahan administratif sepele malah ngehancurin rencana besar Anda. Kesalahan yang super umum itu kayak ngajuin apostil buat dokumen yang ternyata belum diterjemahin, atau ngajuin buat negara yang ternyata bukan anggota konvensi Den Haag. Anda juga harus ekstra teliti soal konsistensi data. Beda satu huruf aja di ejaan nama atau beda tanggal antar dokumen itu udah jadi alasan kuat buat penolakan saat verifikasi internasional. Mengabaikan hal-hal detail ini atau pakai jasa agen yang gak berpengalaman bisa bikin Anda nunda rencana berbulan-bulan yang pastinya bakal nguras emosi. Pada akhirnya, kalau ada satu hal yang pengen saya tekankan dari panduan kita ini, apostil dokumen itu bukan cuma sekedar formalitas cari stempel doang. Ini tuh fondasi legal yang mutlak buat ngebangun hidup baru Anda di negara asing. Ngeliat betapa detail dan krusialnya setiap tahapan yang udah kita bedah tadi, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting. Apakah dokumen Anda udah benar-benar siap buat melintasi perbatasan internasional? Pastikan semuanya diproses dengan tingkat ketelitian yang tinggi ya. Terima kasih udah ngikutin panduan ini sampai selesai, dan semoga proses birokrasi Anda berjalan lancar.